نحمده ونستعينه ونستغفره من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقادر عليه. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kita melanjutkan pengajian kita. Membaca dalil-dalil kitab at-tauhid dan masail, pelajaran dari dalil-dalil tersebut. Sampai di bab yang ke-14. Syekh Muhammad rahimahullah mengatakan minasyirki an yastaghitha bi ghilab wa ghayru. Minasyirki termasuk syirik akbar an yastaghitha beristighatsah bi ghairillah kepada selain Allah atau yad'uwa berdoa ghairahu minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya ada pertanyaan yang kita jawab dulu seperti biasa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya. Sekarang sedang marak pengajian-pengajian madhab. Apakah benar bahwa kita sebagai orang Indonesia wajib bermadhab Syafi'i? Karena madhab orang Indonesia adalah madhab Syafi'i. Wallahu a'lam, dari mana hukum wajib itu? Ya, wajib atau sunnah atau makruh atau haram atau mubah itu hukum syar'i. Harus ada apa? Dalilnya, harus ada dasarnya. Wallahu a'lam dari mana hukum wajib itu. Ya. Demikian juga mengatakan bahwa apa? Karena mazhabnya orang Indonesia adalah mazhab Syafi'i. Dari mana? Ini pernah melakukan sensus. Kita lihat. Misalnya ormas yang tua, ormas Islam yang tua, apa dulu? Syarikat Islam misalkan. Syarikat Islam misalkan. Syarikat Islam mazhabnya Syafi'i.
Tidak. Kemudian Persis misalkan. Persis juga termasuk tua. Mazhabnya Syafi'i? Tidak. Kemudian Muhammadiyah, itu dari NU kan? Ya, Muhammadiyah berapa? 1914. NU 1922 atau 26. Muhammadiyah, mazhabnya Persis? Tidak. Ya, di buku-buku Muhammadiyah, misalkan sebesar Manhaj Tarjih Muhammadiyah, mereka menegaskan tidak bermazhab, tidak berpegang pada satu mazhab. Jadi bukan bermazhab Syafi'i. Kalau kemudian ada Nahdlatul Ulama NU, Ormas NU, kemudian bermazhab Syafi'i, maka itu bisa dikatakan itu mazhabnya orang Indonesia adalah mazhab Syafi'i. Ya. Dan di negara ini tidak ada, di mana di undang-undang ada bahwa negara kita bermazhab Syafi'i, tidak ada. Ya. Tapi belajar fikih melalui mazhab itu maksudnya adalah untuk membantu, mempermudah, karena ya tidak semua orang itu mencapai level ijtihad. Bahasa Arab aja belum bisa, bagaimana mau beristihad? Ya, jemaah Bismillahirrahmanirrahim saja tidak tahu bagaimana mau beristihad. Ya, apa istihad? Ya, istihadul hukum. Ya, minat dalil mubasyarah, memanen hukum dari dalil secara langsung. Itu mudahnya sih, alias istimbat, atau yang disebut dengan apa? Istimbat hukum. Kalau tidak memiliki kompetensi untuk mengambil hukum langsung dari dalil-dalil, ya harus taklid, harus mengikuti salah satu mazhab yang ada dari mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga itu akan memudahkan. Allah SWT mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, bukan kemudian untuk menutup, ya, bukan kemudian untuk menutup. Ya, kalau yang beda mazhab maka tidak benar. Kalau yang beda mazhab, ya, maka bukan orang Indonesia apalagi, ya. Dia nggak cinta Indonesia, mazhabnya beda. Ya tidak. Ya, itu untuk mempermudah. Ya. Beristihad saja mereka masih bermazhab. Ya, para ulama yang memiliki kompetensi untuk beristihad saja mereka mengikuti mazhab. Ya. Dan juga dalam mazhab itu sudah tersistematis. Orang belajar fikih itu tersistematis sudah. Dan yang perlu dipahami bahwa akidahnya adalah akidah sunniyah, ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Soal beberapa persoalan dari mazhab Hanafiyah berbeda. Ya. Ini poin penting bahwa akidah mereka sama, Ahlussunnah wal Jamaah. Perbedaan hanya dalam persoalan-persoalan fikih, itu pun yang ijtihadiyah. Itu pun yang ijtihadiyah. Ya, bukan yang ijma'an. Kalau sholat wajib 1 hari 1 malam 5 kali, sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, itu semua mazhab sama. Ya, Jumat rakaat, itu semua mazhab apa? Sama. Puasa Ramadan wajib, ya, dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, itu semua sama. Ijma. Ya, harus ada niat, itu semua ijma. Hanya perbedaannya adalah masalah apa? Ya, parsial, masalah cabang-cabang yang lebih mendetail. Itu baru jadi beda pendapat. Dari situlah perbedaan mazhab. Allah musta'an. Ini ada satu lagi pertanyaan. Bagaimana hukum
kunut subuh setiap hari berdasar kepada hadis Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melakukan kunut subuh sampai beliau meninggal. Sepertinya dulu pernah, ya, sepertinya dulu pernah kita sebutkan masalah kunut subuh. Hadis Anas, ya, ada di dalam Musnad Imam Ahmad, ada juga di dalam, ingat saya dalam Sunan Baihaqi disebutkan itu. Ya, tetapi dengan lafaz itu keliru. Ya, dengan lafaz apa tadi? Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk fajri hatta faraqat dunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan kunut subuh sampai beliau wafat. Itu lafaz yang keliru. Ya. Perawi yang dicurigai keliru dalam merawakannya ada seorang perawi Anas itu, ya, hadis Anas. Jadi yang benar hadisnya itu lafadznya bahwa Nabi SAW, ya, beliau membaca kunut setelah ruku, ya, yad'u ala ahya'in min ahya'il arab. Ya, itu hadis Anas yang benar, riwayat yang benar, tidak keliru, riwayat yang benar. Nabi SAW, ya, melakukan kunut melaknati, ya, yaqnutu syahron, melakukan kunut selama 1 bulan, mendoakan laknat untuk sejumlah kabilah Arab karena permusuhan terhadap Islam, disebut kunut nazilah selama 1 bulan. Itu hadis yang riwayat yang sahih. Itu riwayat yang sahih. Kalau tidak salah disebutkan oleh Al-Baihaqi, kalau tidak salah, ya. Jadi ada perawi di riwayat redaksi yang pertama tadi, dia keliru riwayatkan hadis itu. Ya, mestinya teksnya itu seperti riwayat yang kedua, dia keliru. Maka riwayat teks yang pertama tadi bahwa Nabi SAW kunut subuh sampai wafat. Abu Ja'far Al-Khatmi apa Abu Ja'far Ar-Razi begitu yang keliru, ya. Abu Ja'far pokoknya, seingat saya Abu Ja'far, ya, keliru dia, ya. Riwayatkan sendirian, keliru. Dan di Sunan Baihaqi disebutkan beberapa riwayat yang lain yang menyebutkan Nabi SAW nanti melakukan kunut subuh, tetapi itu riwayat-riwayat oleh Al-Baihaqi divonis lemah juga. Ya, itu yang saya ingat saya dulu waktu di pelajaran Sunan Baihaqi. Okay. Adapun hukum kunut subuh, ya, berbeda, ya, kalangan para ulama, ya, dimaklumi bahwa mazhab Syafi'iyah berpendapat sunnah, ya, berdasar kepada hadis yang riwayat Bukhari Muslim, ya, bahwa Nabi SAW melakukan kunut. Dulu di pelajaran kitab tauhid juga nanti disebutkan hadisnya, nanti, ya, nanti disebutkan hadisnya, insyaallah, ya. Sedangkan mazhab Imam Ahmad, mazhab Hambali mengatakan bahwa tidak sunnah, ya, yang sunnah itu kunut pada witir. Adapun kunut nazilah maka itu, ya, disepakati oleh seluruh ulama, ya, syariatkan ketika diperlukan. Kunut yang setiap waktu selain kunut nazilah ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Bahkan At-Tirmidzi membawakan hadis siapa? Abu Malik Al-Asja'i dari ayahnya itu, kan. Yang Abu Malik bertanya kepada ayahnya, "Qad salaita khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam khalfa Abi Bakar wa Umar Utsman. Hal kanu yaqnutuna fil fajr?" Apakah mereka dulu, wahai ayahku, engkau sudah bermakmum di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Apakah dahulu mereka kunut di waktu subuh, kunut subuh? Maka ayahnya menjawab apa? La. Tidak. Ya, wahai anakku, itu baru. Itu perkara baru. Kunut, ya, subuh setiap hari. Kata beliau itu perkara baru. Hanya saja
pembahasan perkara baru itu tidak mesti bid'ah. Tidak mesti apa? Bid'ah dulu sudah pernah kita bacakan, dicari, seingat saya sudah pernah. Ya. Bagaimana para ulama memahami hadis tersebut? Bagaimana para ulama memahami hadis tersebut? Wallahu a'lam. Ada pertanyaan yang lewat yang lain? Izin bertanya, Ustaz, saya melihat di masjid ada wanita yang sholat tetapi tidak melepas cadarnya. Bagaimana hukumnya? Kalau di masjid umum, wanita yang pakai cadar, masjid umum yang artinya terbuka, ya, ini ruangan sholat untuk musola nisanya terbuka, ruangan sholat terbuka, dia wanita yang pakai cadar, sholat dan orang berlalu lalang, ya, laki-laki berlalu lalang bebas melihat dia, maka disyariatkan untuk tidak melepas cadarnya. Ya, disyariatkan untuk tidak melepas cadarnya. Ya, di masjid umum yang terbuka sehingga orang bebas saling melihat. Ya, maka disyariatkan untuk tidak melepas cadarnya. Itu baik mazhab Hambali ataupun mazhab Syafi'i menyebutkan seperti itu. Ya, menyebutkan seperti itu. Disyariatkan untuk tidak melepas cadarnya, tidak masalah. Yang masalah itu kalau laki-laki. Yang masalah itu laki-laki. Laki-laki di masjid umum pakai apa? Pakai masker misalkan, bukan karena sakit ya. Bukan karena sakit. Laki-laki sholat di masjid umum ataupun sholat sendirian, ya, laki-laki sholat sendirian di masjid umum termasuk makruhat di dalam sholat itu adalah ya menutup apa? Mukanya, menutup wajahnya. Dalam baik sholat sendirian, sholat sunnah, sholat ya tanpa uzur, ya, tapi kalau itu masuk makruhat, masuk yang makruh kalau laki-laki. Kalau wanita yang bercadar tidak, ya. Wallahu a'lam. Itu menunjukkan bahwa para ulama itu membedakan antara aurat sholat dengan aurat nadhar. Ya, aurat sholat itu berbeda dengan aurat berkaitan hukum dilihat oleh orang lain. Itu berbeda. Ya, itu berbeda. Wallahu a'lam. Baik. Ada pertanyaan yang di sini? Enggak ada ya, insyaallah ya. Berapa waktu yang lalu, berapa hari yang lalu, kemarin sebelumnya ada yang bertanya tentang terkait masalah cadar, jadi ingat. Ada yang bertanya belum jawab ya, wanita yang memakai cadar dari sutra, apakah boleh? Boleh saja, Pak. Sutra, kain sutra dihalalkan bagi wanita. Ya. Ya, itu ijma. Ya, sepakat bahwa kain dibolehkan, ya, dibolehkan. Ya. Pakaian wanita dengan kain sutra. Tidak ada pembahasan dengan para ulama kecuali ijma, kecuali mereka satu kata. Yang dibahas itu kalau wanita ya, menggunakan pakaian yang warna-warni. Nah, itu baru dibahas oleh para ulama. Kita mulai nanti. Baik, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab tauhid. Bab minasyirki
ya, bab minasyirki, termasuk syirik akbar, al-mukhrij minal millah, yang mengeluarkan pelaku dari Islam. Ya saditha, beristighatsah bi ghairillahi, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sering dengar ya apa itu istighatsah ya? Sering dengar. Tapi apa itu istighatsah? Atau ya berdoa ghairahu, minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Istighatsah itu talabul ghauth. Talabul ghauth. Ya, minta pertolongan. Doa meminta pertolongan. Ya, inda syiddati wal karb, ketika kondisi genting atau dalam keadaan ya berat. Berdoa minta pertolongan ketika dalam keadaan genting atau dalam keadaan apa? Berat. Ada musibah, ada bencana berat. Ya, baik itu ya bencana pribadi atau yang meluas. Ya, bencana khusus ataupun yang meluas. Ya. Itu namanya istighatsah. Bencana khusus seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kesulitan khusus seperti yang kesulitan yang menimpa khusus orang-orang. Kemudian istilah yang Allah sebutkan, fastaghatsahu alladzi min syi'atihi. Ya, teman Nabi Musa yang beristighatsah kepada Nabi Musa. Ya, dia sendiri yang menghadapi kesulitan. Ya, dia sendiri yang menghadapi kesulitan dari musuhnya, kemudian minta pertolongan atau kelompok, seperti nanti akan disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, disebutkan dalam hadis ini yang apa? Kumu bina nastaghitsu bi Rasulillah SAW min hadzal munafik. Ya, sejumlah sahabat, beberapa orang sahabat mengajak teman-temannya untuk istighatsah kepada Rasulullah SAW, minta tolong kepada Rasulullah SAW dari gangguan orang munafik. Kan juga istighatsah yang aman seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, id tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah tatkala kalian beristighatsah kepada Allah SWT, mohon berdoa, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kalian menghadapi kesulitan ya dalam perangan itu. Nah, jadi itu istighatsah. Ketika terjadi kesulitan, terjadi ya bencana, terjadi musibah yang berat, ya terjadi menghadapi persoalan yang berat, kemudian doa memohon tolongan, itu namanya apa? Istighatsah. Itu namanya istighatsah. Sehingga istighatsah itu lebih apa? Lebih spesifik daripada berdoa. Lebih khusus daripada apa? Berdoa. Kalau doa itu dalam semua keadaan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa saja, baik pertolongan ataupun yang lainnya, perlindungan, pertolongan, kebaikan, keselamatan, ya apa saja dalam keadaan apapun, baik itu dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, dalam keadaan musibah, ya firraha wasyiddah, itu berdoa. Ya, dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sulit, itu berdoa. Ya, itu berdoa. Jadi istighatsah itu termasuk berdoa, tapi lebih spesifik. Ya. Sama seperti kemarin bab yang sebelumnya apa? Isti'adzah. Isti'adzah. Berdoa perlindungan. Berdoa memohon perlindungan. Ya. Itu masuk kategori berdoa, tapi pada kejadian khusus, pada keadaan khusus, yaitu apa? Perlindungan
dari sesuatu yang tidak disukai, dari sesuatu yang dikhawatirkan akan melukai, akan apa namanya, menyulitkan dia, ya, yang tidak disukai. Nah, lebih khusus daripada apa? Berdoa, meskipun semuanya termasuk apa? Berdoa. Semuanya termasuk berdoa. Itu makna istighatsah. Ya, itu makna istighatsah. Mungkin saya ada yang mengatakan istighatsah sughra itu kalau cukupnya kecil, kalau cukupnya luas. Ya, wallahu a'lam, itu istilah saja. Secara makna seperti itu. Kemudian ada perbedaan lagi ya, berdoa dengan istighatsah. Selain tadi kondisi yang berbeda, juga ada perbedaan lagi, bahwa berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu, barakallahu fikum, mutlak. Ya, tidak boleh. Mutlak tidak boleh. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala mutlak tidak boleh. Tidak dibedakan. Ya. Misalkan dia berdoa kepada guru spiritualnya yang masih hidup dan mampu. Namanya berdoa enggak boleh. Berdoa kepada selain Allah mutlak hukumnya apa? Tidak boleh. Ya. Mutlak hukumnya tidak boleh. Sedangkan istighatsah maka dibedakan. Istighatsah dibedakan. Ya, meminta apa tadi? Pertolongan ketika sedang menghadapi kesulitan itu kan. Ya, istighatsah kepada selain Allah dibedakan apabila yang diminta itu orang yang masih hidup, mampu, dan apa? Yang ketiga, bersama dengan dia. Masih hidup, mampu mengabulkan permintaannya, ya, permintaan tolongnya itu. Kemudian yang ketiga apa? Bersama dia. Maka ini boleh. Seperti tadi, ya, temannya Musa tadi, alaihissalam, yang minta tolong Pak Musa untuk melawan musuhnya. Ya. Jadi dia minta tolong kepada Nabi Musa, orang yang masih hidup dan mampu melawan musuhnya. Dan yang ketiga apa? Bersama dia. Maka itu boleh. Ya. Nah sekarang kalau dalam bencana yang disebut dengan istighatsah kubro, bencana yang besar, otomatis tidak bisa minta kepada selain, minta tolong kepada selain siapa? Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa. Sebagaimana disebut oleh Allah di Iqtidha. Kalau bencana besar, ya, berdasarkan ayat qul ara'aytakum in atakum adzabullahi aw atatkumus sa'atu baghtatan aghara Allah tad'un bal iyyahu tad'un fayakshifu ma tad'una ilayhi sya'a wa tansawna ma tusyrikun. Misalkan ayat itu dalam surat Al-An'am. Kalau bencana itu meluas, maka tidak bisa kecuali apa? Kecuali istighatsahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun orang musyrik istighatsahnya apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala saja satu-satunya. Kalau bencana itu meluas, bencana itu besar. Ya. Sedang kalau istighatsah kepada orang yang sudah mati misalkan, meskipun itu dalam perkara yang sepele, tidak boleh. Ya, bayarkan utang misalkan. Ya, bayar utang. Istighatsah, pilot kan termasuk yang menyulitkan, ya kan? Pilot. Ya. Takut. Ya. Dia istighatsah kepada orang mati. Boleh nggak? Tidak mampu dia kan? Tidak mampu. Ya, sebagaimana
Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfurun bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu syirik. Sudah mampu, sudah mati. Yang lebih sepele dari itu, ya, sakit minta sembuh, mintanya kepada siapa? Orang yang sudah mati, tidak bisa, tidak boleh, ya. Atau tidak mampu, tidak boleh, ya. Antum dikejar musuh, ya, dikejar musuh, minta tolong sama anak kecil, tidak sama anak kecil, boleh tidak? Tidak boleh. Qadhun fil akal, ya, qadhun fil akal, akal warasnya dicurigai. Akal warasnya apa? Dicurigai, ya. Pailit terlilit, istighotsah, ya, minta bantu dibayarkan hutangnya, ya, sama gelandangan di pinggir jalan, ya, dia tunawisma di pinggir jalan, diminta tolong untuk bayarkan hutang. Kalau enggak, ya, orang curiga ini orang ini gila, minta tolong apa yang dimintain tolong. Yang ketiga, tidak bersama dia, gaib, ya, gaib, tidak sama dia, gaib. Jelas kalau gaib tidak, ya, tidak sama, ya, bahwasanya itu tidak. Nah itu, ya, istighfar, ya, perbedaannya dengan apa? Dengan berdoa. Oleh karenanya di sini, ya, al khas, karena ya'u ghairallah, berdoa kepada selain Allah itu mencakup istighatsah, mencakup isti'adzah dan yang lain-lainnya dari jenis-jenis berdoa. Sedangkan istighatsah itu hanya bagian daripada berdoa yang pada beberapa hukum ada perbedaan. Oleh karenanya nanti akan dibawakan hadis Nabi SAW, sejumlah sahabat, ya, meskipun diperdebatkan sahih atau dhaifnya hadis tersebut, sejumlah sahabat mengatakan tadi, kunna nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sejumlah itu, mari kita istighatsah kepada Nabi, ya, dari gangguan orang munafik ini. Kalau istighatsah kepada orang yang masih hidup, yang bersama dia, tentu sahabat tidak akan melakukannya. Ya, ketika para sahabat melakukannya, ya, menunjukkan itu bukan syirik akbar. Ya, wallahu a'lam. Ayat pertama, ya. Kita baca ayat pertama. Fi masail, ada kandungan bab. Al-ula yang pertama, ana atfad du'a 'ala al-istighatsati atfil 'ami 'ala al-khass. Dalam judul digandengkan doa, disambungkan doa kepada istighatsah, termasuk syirik akbar, beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Kata berdoa, ya, apa? Disambungkan kepada istighatsah min af'am al-khas. Ya. Itu menyambungkan lafaz yang cakupannya luas kepada lafaz yang cakupnya sempit. Ya. Kata Syaikhul ba'a amun. Karena berdoa itu cakupannya lebih luas, mencakup istighatsah, mencakup isti'adzah. Ya. Wal istighatsatu du'aun makruh. Sedangkan istighatsah itu doaul makruh. Berdoa ketika sedang menghadapi kesulitan. Berdoa minta tolong ketika sedang menghadapi kesulitan atau masalah atau musibah atau bencana. Bahwa khusus, sehingga istighatsah itu doa yang
cakupannya lebih sempit daripada berdoa secara umum. Bisa difahami ya perbedaan antara apa tadi? Berdoa dengan istighatsah. Kemudian dalil pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad rahimahullah, cepat saya aja yang baca ya. Ini agak-agak bagaimana, agak-agak ngantuk bagaimana ya. La haula wala quwwata illa billah. Wa qaulillahi ta'ala, surat Yunus ayat 106. Baik, apa faedahnya sebelumnya? Supaya bisa memahami ayat-ayat nanti, apa faedah disebut bahwa doa disambungkan dengan istighatsah itu adalah penyambung lafaz yang cakupannya luas kepada lafaz yang cakupannya lebih sempit. Bahwa doa itu mencakup istighatsah, sedangkan istighatsah itu adalah doa dalam kondisi khusus. Apa faedahnya disebutkan itu? Faedahnya, setiap antum menemukan ayat yang berbicara tentang berdoa, baik itu perintah ataupun larangan, maka istighatsah termasuk di dalamnya. Isti'adzah termasuk apa namanya? Murid. Kata murid. Murid itu siswa, ya, kata siswa. Siswa ini kan lafadz yang cakupannya luas, ya kan? Mencakup si Amar, ya, si Mufti, si Bahirul, ya, si Aziz, ya. Sedangkan kata Amar itu apa? Sempit, hanya mencakup Amar saja. Hanya mencakup apa? Amar saja. Kalau ada siswa kelas tauhid, dia dibandingkan kata siswa cakupannya lebih sempit, ya. Kelas tafsir, ya. Tapi kalau dibandingkan nama siswa persiswa, Bahirul, Mufti, Ahmad, maka dia mencakup apa? Nah, siswa kelas tauhid itu cakupannya lebih luas. Nah, sekarang kalau saya misalkan menyuruh Bagas, ya, jangan kamu kasih, ya, jangan kamu kasih duit ini kecuali kepada siswa kelas tauhid. Maka semua siswa yang di kelas tauhid itu berhak mendapatkan pemberian itu. Siswa kelas tafsir, siswa kelas bahasa Arab tidak berhak, tidak termasuk di dalamnya. Amin? Ya. Maka Amar yang dia di kelas tauhid, ya, Hairul di kelas tauhid, Mufti di kelas tauhid berhak mendapatkannya. Tapi Aziz kelas bahasa enggak dapat dia. Meskipun dia juga apa? Siswa. Loh, tapi kan saya siswa. Teksnya apa? Jangan kamu kasih duit ini kecuali kepada siswa kelas tauhid. Nah, gitu. Antara doa dengan istighatsah. Kalau disebut kata doa, ya, baik
Ya, surat Yunus. Nah, itu untuk cara untuk mengaitkan apa hubungannya ayat ini dengan judulnya istighotsah, kok ayatnya tentang doa. Bagaimana jawabnya? Hah? Judulnya tentang istighotsah, ayat tentang doa. Bagaimana menjawabnya? Istighotsah termasuk doa. Istighotsah termasuk doa. Judulnya ya, larangan memukul, ya, larangan memukul siswa kelas tauhid. Kemudian aturannya satu, dilarang memukul siswa. Nggak disebut kelas tauhid. Boleh nggak mukul siswa kelas tauhid? Hah? Judulnya dilarang memukul kelas siswa kelas tauhid. Dalam aturannya kemudian satu, kelas tauhid. Tidak boleh. Kenapa? Karena siswa kelas tauhid termasuk siswa. Termasuk apa? Siswa. Ya. Tapi kalau judulnya dilarang memukul pekerja. Aturan pertama satu, larangan memukul siswa. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Boleh nggak dipukul pekerja itu? Boleh, karena bukan siswa. Ya, seperti itu. Judulnya termasuk istighotsah. Berarti dilarang beristighotsah pada selain Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu. Kemudian dalilnya wala tad'u min dunillah, dan jangan engkau berdoa kepada selain Allah. Nyambung enggak? Iya. Nyambung. Dan jangan engkau berdoa kepada selain Allah. Termasuk di dalamnya jangan engkau beristighotsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, cukup di dalamnya. Wa qala ta'ala wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Wa iyamsasallahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa huwa. Wa yuridka bi khairin fa radda li fadlihi yusibu bihi may yasha'u min ibadihi. Dan janganlah kamu berdoa kepada selain Allah sesuatu yang la yanfa'uka, apapun yang tidak memberikan manfaat kebaikan kepadamu apabila kamu berdoa padanya, wala yadhurruka, tidak pula memberikan madhar, ya, keburukan kepadamu apabila kamu tidak berdoa kepadanya. Ya. Kalau baca tafsirnya begitu. Fa'in fa'alta wala tad'u dan jangan kamu, siapa kamu di sini? Hah? Ini ditujukan kepada siapa? Kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditujukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Nabi, jangan kamu berdoa kepada selain Allah. Termasuk di dalamnya jangan apa?
beristighatsah kepada selain Allah. Ma la yanfa'u wa la yadurruka. Sesuatu yang tidak memberikan kepada manfaat kebaikan jika kamu berdoa kepadanya. Seperti apa? Seperti berhala dalam kuburan, pohon, jin. Kamu berdoa kepada berhala, kepada patung, kepada kuburan, kepada jin, kepada pohon. Dia tidak memberikan kepadamu kebaikan atau manfaat. Mengabulkan permintaan tidak bisa. Ya. Kalau nggak berdoa kepada mereka itu, mereka juga taat menimpa apa? Keburukan padamu. Iya kan? Terus bagaimana? Kok ada orang yang minta pesugihan kepada jin, jadi apa? Sukses. Ya? Berdoa istighotsah kepada kuburan, sembuh sakitnya. Ya? Istighotsah kepada jin penunggu ya negeri ya ketika jadi bencana, hilang bencananya. Ya? Katanya aku makan malayan fa'u. Sesuatu yang tidak memberikan kebaikan atau manfaat, keselamatan. Jika kamu berdoa kepadanya. Bagaimana? Nah, apakah itu keselamatan, ya, manfaat, ya, kebaikan, menunjukkan bahwa perbuatan itu menjadi boleh, bukan syirik? Hah? Tidak. Kemarin sudah apa? Sudah dibahas kemarin ya. Ya. Larangan daripada apa? Doa mohon perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkabulnya atau mendapatkan perlindungan sebagian orang yang apa tadi? Isti'adzah kepada selain Allah bukan berarti isti'adzah kepada selain Allah itu kemudian bukan syirik. Ya. Karena wasfun li kulli makhluk. Hakikat setiap makhluk, sifat, kriteria setiap makhluk seperti itu. Kriteria semua makhluk seperti itu. Tidak bisa memberikan kepadamu kebaikan atau manfaat. Ya, jika kamu berdoa kepadanya, tidaklah memberikan apa? Keburukan, madarat jika kamu tidak berdoa kepadanya. Inilah kepada siapa? Kepada Nabi SAW, berlaku kepada siapa? Kepada seluruh manusia, kepada seluruh umatnya. Ya. Itu berlaku kepada Nabi SAW. Fa'in fa'alta, jika engkau melakukannya, jadi apa? Engkau berdoa, beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Engkau berdoa kepada selain Allah Subhanahu kepada Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu. Fa innaka, maka sesungguhnya kamu wahai Nabi SAW, idzan jika demikian, minadh dhalimin. Kata Syekh Abdurrahman Nasir Sidi, ad-dharina anfusahum bihlakiha. Kamu termasuk orang yang mencelakai dirimu sendiri. Kamu orang yang mencelakai dirimu sendiri. Hadza dzulmu huwa syirku. Dan yang dimaksud dengan zalim dalam ayat ini adalah apa? Syirik. Sebagaimana Syekh Abdurrahman dalam Fathul Majid beliau mengatakan wa dzulmu fi hadhil ayah huwa syirku. Dan zalim dalam ayat ini maksudnya adalah apa? Syirik. Maknanya apa? Zalimin yakni musyrikin. Maksudnya apa? Musyrik. Syekh Abdullah apa katanya di situ?
itu pelajaran yang kedua, tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, wala tad'u min dunillah, dan janganlah engkau Nabi SAW berdoa kepada selain Allah sesuatu yang la yanfa'u, tidak akan memberikan manfaat kepadamu, wala tidak pula menimpakan ruka intarok doa. Yang namanya memberikan manfaat kepadamu, kalau engkau tidak berdoa kepadanya pun dia tidak akan menimpakan keburukan kepadamu, baik itu berhala maupun kuburan maupun jin maupun siapa saja selain Allah Subhanahu wa taala. Wasfun lil makhluk. Asal itu pelajaran yang ketiga, anna hadza wasyirkul akbar, bahwa ini merupakan syirik akbar. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala apa saja selain Allah, karena ma itu adalah min al-fadhil umum, wala tad'u min dunillahi ma, ya, ma isim mausul min al-fadhil umum, ya, mencakup apa saja selain Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan itu merupakan syirik akbar. Apa saja? Ai liqaulihi ta'ala, dalilnya baik kalimat firman Allah Subhanahu wa taala, fa in fa'alta, apabila kamu melakukan hal itu, melakukan doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada apapun itu, baik itu kepada nabi ataupun kepada malaikat ataupun kepada orang soleh atau kepada benda mati, kuburan, batu, pohon, apa saja selain Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka, maka sesungguhnya kamu jika demikian minal termasuk orang-orang lain, ay musyrikin, al-musyrikin. Ini Nabi SAW. Nabi kalau melakukan doa kepada Allah maka apa? Termasuk musyrikin. Nah, tidak mungkin Nabi SAW melakukannya, ya, nyuruhnya. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba, ya'murum bil kufri ba'da idza antum muslimun. Nabi menyuruh melakukan kafiran, kesyirikan, ada. Tapi kita ditahu bahwa perbuatan doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu termasuk istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, perkara hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu. Itu termasuk apa? Syirik akbar, dan pelakunya disebut apa? Zalim, musyrik. Wa dzulmuna huwa syirku. Ya, mereka yang bilang, tapi kalau dia nggak tahu, ya, kalau dia nggak tahu dapat toleransi, dapat uzur, nggak disebut musyrik, berarti dia menganggap orang jahil lebih afdol daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul aja kalau melakukan berdoa kepada selain Allah, dia apa? Jadi musyrik. Ya, bagaimana selain Rasul jahil berdoa kepada selain Allah tidak musyrik, tetap muslim. Muslim sama musyrik afdal mana? Hah? Lebih utama muslim sama musyrik, lebih mana? Muslim. Lebih muslim. Berarti menurut dia orang jahil, ya, orang yang berdoa kepada selain Allah, yang berbuat syirik akbar, istighatsah kepada kuburan atau pada pohon, jin dan sebagainya. Kalau dia jahil nggak tahu, masih muslim, berarti lebih afdal daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Konsekuensinya begitu. Ya. Dan hukum ini Allah Subhanahu Wa Taala dikaitkan dengan perbuatan, bukan dengan keyakinan. Dikaitkan dengan apa? Perbuatan. Allah mengatakan apa? Fa in fa'al. Apabila kamu melakukannya. Jadi hukum fa innaka idza minadh dhalimin itu ilahnya apa? Alasannya apa? Kamu melakukan. Kalau tidak melakukan, ya tidak. Dan bukan kepada keyakinan. Bukan Allah mengatakan, ya, fa ini taqatta.
Kalau kamu berkeyakinan, au fa'in kulta, fa'in falta. Kalau kamu melakukan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau tidak pula Allah makan fa'in alimta. Kalau kamu mengetahui, baru disebut musyrik. Kalau saya melakukan, enggak. Kalau mengetahui baru disebut musyrik. Kalau saya melakukan, enggak. Kalau saya meyakini baru disebut musyrik. Tidak. Ayat mengatakan fa'in fa'alta. Katanya mereka ahli usul fikih. Katanya ahli usul fikih. Katanya orang-orang yang ngaji tauhid enggak ngerti usul fikih. Ya sudah, sekarang usul fikihnya gimana? Dia mengatakan hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adaman. Hukumnya apa? Fa innaka idzan minadh dhalimin. Ini hukum. Ini hukum. Ya, fa innaka idzan minadh dhalimin. Ini hukum. Ilahnya apa? Fa in fa'alta. Jadi kapan saja, kata-katanya kan begitu, kapan saja ada ilah itu, ada alasan itu, maka terbit hukum tersebut. Kapan saja orang melakukan doa kepada selain Allah, maka terbit hukum apa? Fa'inna dzalimin. Berlaku itu. Ya. Maka syirik. Berarti bagaimana? Mau mengecualikan yang dipaksa? Karena ada dalilnya. Namanya istisna. Ya, ahli bahasa Arab. Orang-orang yang sibuk ngaji tauhid ternyata nggak ngerti bahasa Arab. Ya. Kamu ngerti bahasa Arab, ngerti usul fikih kan? Namanya istisna munfasil. Ya. Man kafara billahi ba'da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ada ayat di situ. Ya. Siapa yang berbuat kekafiran pada Allah, siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia beriman. Illa man ukriha, kecuali yang apa? Dipaksa. Wa qalbuhu mutmainnun. Dalam keadaan hatinya tetap tumbuh dengan keimanan. Ada pengecualian. Tapi kalau mengetahui ada pengecualiannya. Ya, illa ya apa? Illa menjahila, begitu ada? Illa menjahila, illa ta'awwala. Kalau dia taklid, kecuali kalau dia mentakwil ada? Tidak ada. Hanya yang Syekh Muhammad rahimahullah di penutup Nawaqidul Islam mengatakan apa? Wala farqa bain hadhihi nawaqid. Ya. Man ata bihi apa? Jadan au hazilan au khaifan. Ya, illal mukrah. Tidak ada bedanya. Siapapun yang menghukum, ada bedanya hukum orang yang melanggar pembatal-batal semuanya. Antara yang sungguh-sungguh ya benar-benar melakukannya, ya tahu dengan tahu atau ya, ke arah dunianya dan sebagainya, illal mukrah, kecuali yang dipaksa. Ya. Illa apa? Illa man jahila, illa man taqallada, illa man ta'awwala, enggak ada. Ya. Intinya apa? Di sini kita tahu. Ulama mengatakan, menjelaskan seperti itu. Ya, bahwa ayat ini memberikan faedah, memberi pelajaran. Ayat surat Yunus ayat berapa tadi? 106. Bahwa berdoa, perbuatan doa kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk perkaranya Allah saja mampu, itu syirik akbar. Dan barang siapa yang melakukannya maka disebut musyrik. Barang siapa yang melakukannya maka dia musyrik. Wa dzulmu huna huwa syirku. Kemudian Syekh Abdullah sama dengan Abdul Rahman Tersidi, sama dengan Syekh Abdurrahman bin Hasan, ya. Sama dengan yang lainnya. Kita lihat di tafsir yang lain.
Sama tafsir-tafsir yang lain juga begitu. Di Tafsir Al-Muyassar yang disusun oleh para ulama ahli tafsir di zaman ini, yang di musyrifnya, musyrif itu apa musyrifnya itu? Pembimbingnya Syekh Saleh, Syekh Menteri Urusan Islam Kerajaan Saudi. Di situ autaha min dunillah fa innaka idzan minal musyrikin billah adz-dzalimin li anfusihim. Kalau kamu melakukan itu, berdoa kepada selain Allah, maka sungguh kamu termasuk musyrik kepada Allah, ya, yang mereka itu mendolimi diri mereka sendiri dengan menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan. Sama. Ya. Kita ikuti. Nama ahlul bid'ah kita ikuti. Wa dzulmu huna huwa syirku. Maksud zaliman di sini syirik. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar. Allah bi'atu yang keempat, anna aslahan nasi, orang yang paling soleh sekalipun, lau yaf'aluhu, kalau dia melakukan doa kepada selain Allah. Ini kalau kita terjemahkan doa dalam artian berdoa, karena berdoa, lafaz doa adalah Al-Quran itu memiliki dua. Yang pertama doa dalam arti meminta, memohon, yang sedang kita bahas ini. Yang kedua doa dalam arti apa? Ibadah. Jadi antum boleh menerjemahkan ayat ini wa min dunillah, dan jangan engkau beribadah kepada selain Allah. Sepakat ulama, ya, bahwa lafaz doa dalam Al-Quran itu memiliki dua makna. Yang satu apa? Meminta, yang disebut dengan doaul mas'ah, meminta, mohon seperti yang kita bahas ini, istighatsah, ya, meminta pertolongan ketika sedang menghadapi kesulitan. Atau yang kedua apa? Ibadah. Jadi mencakup semua ibadah, mencakup semua jenis ibadah. Sehingga boleh antum terjemahkan min dunillah, janganlah engkau wahai Nabi beribadah kepada selain Allah. Boleh. Sehingga ayat ini bisa menjadi dalil syiriknya semua jenis ibadah diberikan kepada selain Allah. Apa saja itu, bukan hanya sebatas meminta pertolongan, bukan sebatas istighatsah. Ya. Ana aslahan nas, kata Syekh Muhammad. Manusia paling soleh sekalipun. Ada yang lebih soleh dari Nabi SAW? Ini kan Nabi SAW ayat ini. Ayat ini berbicara siapa? Nabi SAW. Lau yaf'aluhu, seandainya dia melakukan perbuatan itu, yakni apa? Berdoa kepada selain Allah, atau beristighfar kepada Allah yang atau beribadah secara umum kepada selain Allah, irdaan li ghairihi, meskipun niatnya irda sini maf'ul li ajli, ay li ajli, meskipun niatnya mencari persetujuan orang lain, ya, mencari persetujuan orang lain supaya orang lain setuju dengan kita, supaya orang lain setuju dengan sara minadh dzalimin, maka ia menjadi golongan apa didzalimin? Musyrikin. Maka dia jadi golongan musyrik. Maka dia jadi golongan musyrik. Ayo in fa'alta, dalilnya fa in fa'alta fa innaka idzan dzalimin. Dalilnya kalau kau lakukan hal itu, wahai Nabi, kamu paling soleh. Fa innaka idzan minadh dzalimin, ay musyrik. Maka engkau termasuk musyrikin. Orang paling soleh sekalipun. Ya. Bagaimana bisa kemudian kalau orang paling soleh, kalau dia berdoa, beribadah, memberikan ibadah kepada Allah SWT, maka dia musyrik. Kemudian orang jahil,
tetap muslim. Lebih mulia orang jahil daripada orang soleh. Lebih mulia orang jahil daripada Nabi SAW bahkan. Itu konsekuensi dari mereka-mereka yang mengatakan kalau orang berdoa selain Allah, beribadah selain Allah dalam keadaan jahil, maka itu muslim, tidak musyrik. Ya, memiliki ayat ini. Dan konsekuensinya dia apa? Lebih mulia daripada Nabi SAW. Nah, kalau merujuk kepada matan ini belum selesai ya. Ayat itu insya Allah kita lanjutkan di pertemuan akan. Ada pertanyaan? Insya Allah tidak ada ya. Assalamualaikum. Kita coba cari sini. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.